Oke guys, selamat datang kembali di channel Optimis Selalu. Hari ini kita bakal ngobrol santai tentang sesuatu yang kita pakai tiap hari tapi kadang nggak kita pikirin. Lo pernah mikir nggak dari mana sih tulisan itu muncul? Siapa yang pertama kali bikin simbol-simbol itu? Nah, mari kita kupas dari asal-usulnya. Jadi pertama-tama tulisan itu nggak langsung jadi abjad atau huruf kayak sekarang. Ada phase yang disebut proto-writing. Proto-writing ini sebenarnya sistem simbol atau gambar yang punya makna, tapi belum bisa mencerminkan seluruh bahasa lisan secara lengkap. Artinya dia bisa nyebut nama benda, jumlah barang semacam tanda saja, bukan kalimat panjang atau abstraksi kayak aku senang atau besok hujan. Contohnya di Mesopotamia sekitar 8.000 sebelum Masehi sampai 3.500 sebelum Masehi, orang pakai benda-benda kecil dari tanah liat yang diukir atau dibikin model khusus keramikan token. Jadi itu semacam akuntansi kuno. Token itu fungsinya buat ngitung dan nyatet barang, misalnya satu token bentuk kerucut untuk jumlah gandum kecil, bentuk bola untuk gandum besar, bentuk botol buat minyak, dan lain-lain. Kenapa token? Karena waktu itu sistem perdagangan dan administrasi mulai rumit. Orang butuh cara supaya tercatat siapa punya apa, barangnya berapa, dikirim kemana, dan sebagainya. Nah, dari situ akhirnya ada transisi ke bentuk yang lebih gampang disimpan dan dibaca gambar di tanah liat, simbol-simbol abstrak. Segmen ini cuma pembuka, kita akan terus ke evolusinya. Oke, lanjut. Setelah fase token dan proto-writing, muncul yang namanya proto-cuneiform di Sumer sekitar 3.200 sampai 3.100 sebelum Masehi. Proto-cuneiform adalah sistem simbol di tanah liat yang mulai mendekati tulisan sejati karena bukan cuma buat nyatet barang, tapi mulai untuk mencatat aktivitas administratif secara resmi. Di kota Uruk di Mesopotamia sekarang Irak, misalnya orang bikin tablet-tablet tanah liat sebagai tempat mereka mencatat distribusi barang pajak tenaga kerja, bahkan pejabat-pejabat yang memegang jabatan administratif. Jadi transisinya token ke piktograf ke fonetik sign tulisan mulai bukan cuma alat administrasi tapi juga menyentuh pemerintahan agama budaya, misalnya catatan upacara keagamaan, catatan hukum negara, legenda, dan mitos. Kita akan ke contohnya lebih detail di segmen selanjutnya. Sip. Sekarang kita jalan ke wilayah lain yang juga punya tulisan kuno, agar kita lihat betapa luas dan kerennya asal-usul tulisan. Wilayah pertama selain Mesopotamia adalah Mesir kuno. Di sana muncul hieroglif sekitar 3.250 sebelum Masehi. Hieroglif ini terdiri dari gambar-gambar simbolik manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, benda-benda alam. Tapi hieroglif Mesir nggak langsung kayak alfabet modern, banyak simbol logografik, ada juga simbol fonetik, suara, ada determinatif yang membantu pemahaman kata. Contoh simbol burung bisa mewakili burung secara harfiah atau mewakili bunyi tertentu. Simbol matahari bisa berarti hari siang atau bagian dari kata lainnya. Dan banyak hieroglif ditempel di batu kuil makam papyrus. Fungsinya selain administratif, keagamaan, ritual, dekoratif, juga kenangan sejarah. Sisi lain di Tiongkok, sekitar masa dinasti Shang, sekitar 1400 sampai 1200 sebelum Masehi. Muncul Oracle Bone Script, huruf-huruf kuno yang diukir di tulang atau tempurung kura-kura untuk meramal. Ini logo grafik, simbolnya banyak banget, banyak berbasis gambar benda atau fenomena alam, juga mulai ada aspek fonetik. Nah, menariknya, tulisan muncul independen di beberapa tempat. Artinya orang di Mesopotamia nggak ada kepentingan untuk ngajarin orang di Mesir atau Tiongkok. Cara nulis, mereka mengembangkan sistem sendiri karena kebutuhan mereka. Lanjut bro and sis. Setelah Mesir dan Tiongkok, ada juga wilayah lainnya yang punya sistem tulisan sendiri. Salah satunya Mesoamerika, contohnya bangsa Maya. Mereka punya glyphs, simbol-simbol yang mewakili kata dan bunyi yang digabung dipakai untuk mencatat sejarah, mitos, upacara, politik, genealogies raja, dan lain-lain. Waktu muncul agak kemudian dibanding Mesopotamia dan Mesir. Terus ada juga di wilayah India, Asia Selatan, skrip Brahmi, Kharoshthi, dan sebagainya yang mulai muncul sekitar abad ketiga sampai abad ke-1 sebelum Masehi. Ini penting karena Brahmi adalah nenek moyang banyak aksara di Asia Tenggara dan Asia Selatan sekarang. Jangan lupa juga ada sistem tulisan yang sampai sekarang belum sepenuhnya terpecahkan seperti naskah Indus, peradaban lembah Indus, simbol Vinca di Eropa, atau rongo-rongo di Kepulauan Pasifik. Ada pendapat bahwa itu termasuk proto-writing atau simbol ritual, tapi belum jelas apakah mereka benar-benar tulisan yang bisa mewakili bahasa secara penuh.
Nah, sekarang kita bahas kenapa tulisannya berubah dan kenapa fungsi tulisan itu makin bertambah seiring waktu. Gak cuma catat barang, sekarang bisa buat sastra agama, hukum, bahkan hiburan. Salah satu faktor utama kebutuhan administratif dan ekonomi. Waktu masyarakat makin kompleks, perdagangan meluas, pemerintah istana kuil, butuh cara yang dapat merekam transaksi pembayaran pajak, pekerjaan, orang inventaris. Coba bayangin orang dulu harus ingat semua transaksi, gila bisa lupa semua. Jadi punya sistem rekam agar jelas dan gak ada sengketa. Inilah yang mendorong berbagai masyarakat menciptakan atau memodifikasi tulisan mereka. Contoh di Mesopotamia, pajak dan distribusi gandum air tenaga kerja dicatat di tablet tanah liat. Sekarang kita gali contoh sastra gaya tulisan pertama yang pernah dibuat. Karena tulisan itu bukan cuma catatan biasa, di wilayah Mesopotamia ada The Epic of Gilgamesh, salah satu karya sastra tertua yang diketahui. Itu ditulis dalam bahasa Sumeria Akkadia di tablet-tablet tanah liat. Ceritanya tentang Raja Uruk Gilgamesh, petualangannya, pencarian keabadian, dan lain-lain. Ini bukan catatan administratif, tapi menceritakan cerita mitos. Juga Enheduanna, seorang imam wana Sumeria, sekitar 2285 sampai 2250 sebelum Masehi, adalah salah satu penulis yang diketahui namanya. Ia menulis puisi pemujaan kepada Dewa Inanna. Jadi bukan anonim, sudah ada nama orang yang mengklaim karya sastra puisinya. Penutup nih, kesimpulan dan pesan dari cerita sejarah tulisan ini supaya kita tetap optimis selalu dalam menghargai dan memakai tulisan. Jadi kesimpulannya tulisan adalah salah satu inovasi paling fundamental dalam sejarah manusia.